ya Allah ya Rabbi gitu ya, kok bisa gitu, ternyata ada orang ya yang begitu baik hatinya gitu. Aku yang suka nonton, ikhlas aku mah kehilangan kuota ya, cuman buat untuk melihat video-video Kang Deddy dimanapun dengan siapapun gitu ya. Aku sedih banget lihat vlog-vlognya Kang Deddy Mulyadi, ya Allah. Sehat-sehat beliau. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten, habis Mulyono terbitlah Mulyadi, dan semuanya di framing hari ini teman-teman. Lalu bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi teman-teman menanggapi hal itu? Kita lihat sama-sama. Mulyono Jilid 2, gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Kini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai gubernur konten, Mulyono Jilid 2, gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari, dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari, dari mulai video-video saya zaman kapan itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan itu sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Buat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para bajer dimanapun berada, tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya. Guys, ada yang mulai panas. Katanya KDM dibilang pencitraan. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa yang udah mulai kepanasan? Siapa tuh? Siapa tuh? Dari Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Tapi gini ya, seharusnya keluarin dong kebijakan yang bagus, yang kebijakan yang baru, ya. Bersainglah secara sehat. Kalau KDM itu bisa membuat sebuah kebijakan yang menarik perhatian publik, kalian lakukan dong hal yang sama. Iya bahkan dong. yang lebih fantastis, bisa nggak? Balas dong. Ya kan? Itu baru keluarkan kebijakan yang lebih bagus. Itu baru namanya bersaing secara sehat. Bukan mengerahkan buzzer, bukan mengerahkan media-media rongsokan untuk menyerang KDM. Siapa media rongsokan? Ya, memang apa salahnya? Misalnya KDM itu apa yang dikerjakan dipublikasi supaya orang tahu, supaya menjadi role model. Kalau bagus ya ditiru. Enggak, tinggalkan. Takut ya, ketakutan ya KDM itu moncer di 2029. Ah itu, guys, kira-kira siapa ya di balik penyerangan terhadap KDM? Siapa otak intelektualnya, guys? Dan siapa yang kepanasan? Coba ketik di bawah. Kalian tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jawa Barat. Sekarang ada majalah yang ternama, namanya majalah Tempo, sudah mulai menyenggol-nyenggol KDM. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Jadi disama-samakan dengan Mulyono Jilid 2 katanya. Bro, majalah Tempo, ingat lo di atas, ada yang komen, Anda majalah ternama, kami rakyat semua memilih pemimpin yang bukti bekerja. Tulisan Anda harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat ketika Anda salah. Ingat, Tempo, ingat. Lo bukan majalah kacangan, lo bukan majalah ecek-ecek. Berani berkata di depan rakyat Indonesia seperti ini, khususnya warga Jawa Barat. Deddy Mulyadi udah berbakti, udah berbagi kepada warga masyarakat, kaum duafa, kaum masakin. Dari dulu bukan sekarang, bukan pencitraan. Woi, lo jangan ikut-ikutan tolol. Dosa apa Kang DM sama Tempo gara-gara KDM mengefisiensi anggaran media?
Nggak begitu dong, jangan disamakan. Kang Deddy jelas ijazahnya, jelas keluarganya. Aku sedih banget lihat vlog-vlognya Kang Deddy Mulyadi, ya Allah. Ibu-ibu sampai nangis tuh. Sehat-sehat beliau. Semoga Bapak KDM itu selalu sehat, dipanjangkan umurnya biar bisa bermanfaat lagi buat bangsa kita. Meski aku tuh bukan orang Jabar, aku tuh orang NTB, Pak. Aku Orang NTB. Tapi Orang senang NTB. banget lihat vlog-vlognya Bapak, dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ini bisa apa? seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin gak ada lagi Indonesia yang miskin, Pak. Mungkin rakyatnya bakal sejahtera, Pak. Mungkin Indonesia akan maju dalam 5 tahun ke depan. Akhir-akhir ini alhamdulillah ya, video-video masalah Kang Deddy itu banyak berseliweran gitu ya, di Reel, di Facebook, di TikTok aku gitu ya. Meskipun siapa, aku kadang-kadang nggak ngau, ini akunnya baru-baru semua, tapi semuanya alhamdulillah viral ya. Mudah-mudahan berkah ya Kang Deddy ya, buat akun siapapun. Sorry aku teh, ini teh baru nonton beberapa videonya banyak ya, setiap hari tuh kan habisin kuota teh cuman buat lihat Kang Deddy. Aku teh suka ya Allah ya Rabbi gitu ya, kok bisa gitu, ternyata ada orang ya yang begitu baik hatinya gitu, bahkan ke orang yang kelihatannya apa ya, ke orang gila gitu, maaf ya, ODGJ gitu ya, ke preman-preman gitu, yang anak pang gitu ya, disapa kemudian dikasih makan gitu ya, dijamu gitu. Atau ke orang yang banyak hutangnya tapi marah-marah wae gitu orangnya. Sampai Kang Deddy selalu bilang Bapak itu hatinya keras gitu, tapi itu tidak menyurutkan beliau untuk bantu gitu. Dan aku mau bersyukur ya, walaupun Kang Deddy disebutkan gubernur konten, tapi justru kontennya itu kan memberi inspirasi ke banyak orang. Mudah-mudahan itu jadi pahala yang banyak ya Kang Deddy ya. Dan aku yang suka nonton, ikhlas aku mah kehilangan kuota ya. Cuman buat untuk melihat video-video Kang Deddy dimanapun dengan siapapun gitu ya. Mudah-mudahan itu teh jadi inspirasi aku juga gitu, melembutkan hati dan ketika dan membuat aku bersyukur gitu loh. Bersyukur ternyata kesulitan aku gitu ya, keadaan aku itu masih jauh lebih baik dibandingkan mereka gitu. Bahkan yang terakhir yang barusan lewat itu yang aku lihat ada gimana tuh ya, yang rambutnya kuning gitu, yang anak istrinya ditato gitu, yang mau OTW Semarang katanya. Dia cuma bawa uang 7.000 dan wajahnya semangat gitu. Ada uang 7.000 ke Semarang dari Purwakarta itu, dengan wajahnya yang polos itu. Iya katanya nggak punya bekal gitu, kayaknya nggak ada kesulitan, dia nggak takut jadi jalan kayak gimana gitu ya. Dan ketemu sama Kang Deddy kan secara syariat ya, ketika dia pergi bawa uang 7.000 gitu, nggak kita mah ya, aku aja merenahari uang ya gitu, tapi dia mah benar percaya ke Allah ya apa adanya. Jadi sama Allah tuh mungkin dimudahkan ketemu sama Kang Deddy, tiba-tiba dikasih ongkos, kemudian si suaminya diajak jadi tukang sapu gitu dengan gaji yang 2,5 juta. Itu rezeki dari Allah ya Allah. Itu yang membuat aku berpikir, menjadi terinspirasi bahwa jangan pernah mengecilkan Allah gitu. Ikhtiar kita mungkin tidak seberapa gitu ya. Ikhtiar kita memang tidak menjamin apapun bisa menjadi milik kita gitu. Kita mendapatkan apa yang kita mau gitu. Tapi Allah itu sudah merencanakan dengan manis, dengan sempurna gitu. Saya mah terus terang ya sekarang bersyukur gitu ya. Bersyukur Kang Deddy menjadi gubernur. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat yang lain, meskipun tidak bisa melakukan hal yang sebanyak beliau, tapi setidaknya kita bisa merubah mindset kita tentang diri sendiri dan lingkungan di mana kita berada gitu. Kita maksimalkan keberadaan kita itu tanpa harus menghitung berapa banyak uang yang masuk.
pendapatan kita dari itu gitu. Mudah-mudahan Jawa Barat emang lebih baik. Atau Amin, doakan amin, ini amin. ya, menginspirasi, dan saya mah saya nangis teh karena tersentuh saja gitu. Mudah-mudahan betul-betul memberikan inspirasi buat yang lain ya. Indonesia jauh lebih baik, Jawa Barat juga menjadi tambah makmur. Amin. Kata Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, KDM, masa baju aja dibeliin sama negara? Emangnya Bapak anak yatim? Seperti biasa, salam APBN, ambil positif, buang negatif. Kalian udah lihat videonya Kang Deddy Mulyadi yang ini belum? Nih videonya yang ini. Termasuk pakaian dinas ya Pak, kita drop ya Pak? Iya, nggak usah. Udah kita ini pegawai ini sudah digaji. Bapak tunjangannya kurang lebih lah, hitungan saya 25 juta sebulan. Masa baju aja harus dibeliin sama negara? Baju harus dibeli. Yatim lebaran. Duit anggaran baju saya hapus. Masukin jadi pendapatan, jadi belanja infrastruktur. Yang lain. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus. Jas hapus. Kalau nggak karena Kang Deddy nih, gue nggak bakal Keren tahu banget. tuh kalau anggaran-anggaran pejabat tuh sebanyak itu. Gue juga nih ya sebagai orang awam, gue baru tahu ternyata kalau baju, jas, sepatu pejabat-pejabat itu dari anggaran APBN atau APBD. Gue juga baru sadar ternyata kita sebagai rakyat tuh ternyata kita tuh kaya, kita tuh nggak kismin, kita tuh nggak kere. Buktinya kita tuh bisa beliin baju-baju seragam pejabat-pejabat tuh bisa. Sedangkan orang tua anak sekolahan di luar sana itu kerja pontang-panting beli seragam sekalipun sekolahnya gratis. Lah kita yang di sini beliin baju-baju seragam pejabat, nggak tahu tuh sampai daleman-dalemannya juga apa bagaimana, nggak tahu, nggak disebutin nama siapa namanya KDM. Kang Deddy, kata saya Maya, jangan semua-muanya ini dibongkar ke netizen, ke masyarakat tuh jangan dibongkar. Nanti kita semuanya jadi pada tahu gimana ini, jadi pada tahu dapur-dapur pejabat segala macam. Jangan Kang, ntar Kang Deddy lagi yang kena, Kang Deddy lagi yang dilaporin, Kang Deddy lagi yang dihujat dan segala macam. Aduh Kang, kata saya mah jangan kejujuran. Tapi ya mau gimana ya, namanya orang kalau udah jujur mah jujur-jujur aja. Kalau kata Menkes Pak Budi Gunadi ya, orang yang pendapatannya 5 juta itu nggak cerdas, nggak pintar, dan nggak sehat. Beda sama yang gajinya 15 juta. Lah ini pendapatannya 25 juta, seragam dibeliin sama negara. Coba, Pak Menkes bilang kalau gaji 15 juta itu berarti pintar, cerdas, dan sehat. Iya, saking cerdasnya tuh pada korupsi. Kurang cerdas apa itu? Hah? Tapi nggak juga sih kalau korupsi dibilang cerdas. Kalau cerdas kan nggak ketahuan. Tapi kan ini ketahuan, berarti belum cerdas juga. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Ono makin jauh dari Liga Jawa Barat setelah kemarin dia walk out dengan geng PDI-nya itu. Ya ini kan aneh. Dan banyak warga Jawa Barat meminta dia untuk tidak kembali ke DPRD karena tidak ada gunanya untuk kepentingan warga Jawa Barat. Sekarang Kang Deddy Mulyadi mau coba geser anggaran dan memastikan anggaran itu untuk kepentingan seluruh warga Jawa Barat, terutama rakyat miskin. Ya, kerennya lagi, Kang Deddy minta KPK memonitor langsung pergerakan APBD Jawa Barat. Nah, semakin jauh dana hibah kita ini, aduh. Speechless teman-teman. Dengan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu, ya kan, khususnya di Jawa Barat atau mungkin ada di luar Jawa Barat tentang sepak terjang dari Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Kenapa sih? Apakah kita itu nggak rindu dengan pemimpin yang seperti itu? Kita nggak suka tuh. Apakah ada sebagian sumber mata uang, ya kan, kita menjadi tersumbat dengan adanya Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Ada pemimpin jujur dianggap pencitraan, ada pemimpin yang mau masuk gorong-gorong dianggap pencitraan. Ada itu, ingat video Kang Deddy itu udah video sangat lama. Deddy Mulyadi itu KDM itu saya mengikuti sudah sejak lama loh, kontennya sudah sejak lama loh, melakukan hal itu, brus ke tempat-tempat selokan, ya kan, main dengan orang-orang rakyat biasa, macul di kubangan, jorok-jorokan, itu dari dulu loh. Kenapa harus diambil hari ini sebagai sebuah senjata gitu, ya kan? Majalah gede, padahal majalah gede bilang ada Mulyono jilid 2. Aduh, sebenarnya kita itu yang diinginkan pemimpin seperti apa? Pemimpin yang tertutup soal anggaran, pemimpin yang tidak menjabarkan semua rencana dan pembangunan, diam-diam baik, tahu-tahu korupsi begitu. Saya yakin ya orang-orang yang keluar-keluar, orang-orang yang teriak-teriak, orang-orang yang sumber mata uangnya tersumbat karena sifat terjang dari Kang Deddy Mulyadi, itu pasti, ya kan. Terus berjuang Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa. Kita rakyat kecil mendoakan dan melihat dari jauh bagaimana ke depan, dan
Semoga kita akan ada pemimpin-pemimpin di masa mendatang seperti Kang Deddy Mulyadi dimanapun itu berada, baik itu pemimpin daerah dan pemimpin negara. Nantinya kita punya seperti itu. Doa terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi. Wassalamualaikum.